Oke, suara saya dengar teman-teman? Tes, tes, tes. Terdengar, Pak. Oke, ini sudah jam setengah 10 lebih 2 menit ya. Oke, kita kurang berapa orang ini? 5 orang. Ayo, ini yang 5 orang mau niat untuk bimbingan atau enggak? Ya, kalau memang mau bimbingan yang kompak ya, 10 semuanya ya. Ini baru berapa ini? Baru 5. Bentar, bentar. DCO sih, DCO sih. Oh. DCO bentar. Oh. Ini kurang 4 orang ya. Oke, 1 menit kita mulai ya. Oke, Mbak Ayu kita mulai saja ya, teman-teman ya. Halo, tes tes. Iya, Pak. Oke, Baik, Pak Prima. ini wajahnya mana? Kasih lihat dulu wajahnya ya. Saya ngomong sama tembok nanti nggak ada wajahnya. Ini mana-mana. Ini calon-calon yang sudah ujian skripsi mana nih wajah-wajahnya ini ya. Nih si Alfian di wajahnya Alfian nggak kelihatan ya. Nah, wajah-wajah, nah, ini ketok iki. Ahmad Kodri wis ujian belum Mas jenengan Mas? Udah ya? Kemarin Udah, Pak. saya Udah. lihat Bu Ruli udah ujian. Ini Ayu Fika senyum-senyum habis ujian skripsi ya. Oke, ini Selin. Siapa lagi Farihaton? Oke. Eh sebentar. Sebentar. Oke, kita supaya bisa jalan semuanya ya. Memang kemarin saya dihubungi Mbak Ajeng ya, Mbak Ajeng Ayu Rahmawati, siapa lagi? Farihatun. Farihatun yang uji Buruli ya. Oke, siapa lagi? Alfian di Alfian. Hilang ini Alfian. Oke. Satu, dua, Udah, tiga. Pak. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi oke. wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Ini kemarin saya dihubungi Mbak Ayu Vika ya. Mbak Ayu Vika menghubungi saya untuk meminta bimbingan ya. Kalau memang kita memang mau niat bimbingan tolong yang kompak ya. Ya, kalau mau bimbingan 10 orang semuanya ya. Jangan berapa orang ini? 7 orang ya. Jadi kan ini kan untuk masa depan Anda sendiri ya. Seperti itu. Di sini saya hanya membantu ya. Oke. Saya mungkin tidak akan to the point saja. Sebenarnya saya mau ingin memberikan memberikan pembahasan bukan langsung ke soalnya tapi pembahasan tentang yaitu bagaimana susunan soal-soal yang ada dalam UPOM. Tapi nanti saya perlu waktu panjang ya. Karena di situ nanti saya akan menjelaskan ini filenya sudah saya siapkan tapi kayaknya kalau saya jelaskan hari ini saya butuh waktu banyak ya karena hari ini kan saya mau fokuskan untuk soal saja. Nanti biar Anda nanti belajar dulu oh soal-soalnya seperti ini ya. Untuk soal UKOM kemarin sudah saya lihat semuanya ya kurang lebihnya tipe-tipenya kayak gitulah seperti itu ya. Hari ini saya akan memberikan sedikit ya pembekalan nanti kita langsung praktek saja ya biar tidak berlama-lama ya. Nanti kita bagi waktu biar jalan semuanya ya. Yang pertama nanti untuk UKOM kemarin saya kontak Bu Ruli katanya pendaftarannya
pertengahan Juli, 16 Juli ya. Jadi otomatis masih ada waktu untuk belajar 1 bulan. Tapi 1 bulan itu waktu yang sangat cepat sekali ya. Dulu waktu saya masih D3 itu UKOM itu saya belajarnya itu 10 bulan ya. D3 10 bulan, S1 itu juga D3 wis UKOM, S1 juga UKOM, persiapannya 1 tahun, profesi dulu juga 1 tahun. Kemudian saya pelatihan anestesi itu juga ada UKOM, penata itu. UKOM-nya saya persiapkan 5 bulan itu ya. Kemudian S2 juga ada UKOM, persiapannya itu saya di atas sekitar 5 bulan. Jadi persiapan Anda ini ya 1 bulan ini mepet tapi nggak masalah ya, kita kejar ya supaya bisa nanti bisa lulus semua. Oke. Untuk penjelasan tipe-tipe karakter soal hukum nanti di lain waktu saja. Nanti monggo kalau Mbak Yuvika nanti masih minat atau bagaimana hubungi saya saja nanti untuk karena waktunya panjang ya. Butuh waktu 1 jam. 1 jaman saya menjelaskan ya sekitar hampir 1 jam lah. Soal hukum itu bagaimana menjawab soal hukum itu ada penalaran. Biasanya cara kalau dalam keadaan kita kepepet, wah aku kira mudeng tenan. Kira-kira cara menjawabnya bagaimana nanti kita ajarkan di lain waktu saja. Kita langsung praktek saja ya. Supaya nanti bisa kita mengirit waktu. Gitu ya. Oke. Saya di sini nanti akan menjelaskan soal hukum ya. Untuk soal ujian kompetensi ini sebenarnya sangat mudah. Tapi yang sulit itu adalah yang pertama jawabannya itu hampir sama semua. Jadi A, B, C, D itu hampir sama semua. Yang kedua, untuk tipe soalnya ini pasti kasus semua. Jadi pasti kasus semua ya. Yang pertama soal yang ditanyakan yang pertama adalah nanti akan ada yaitu tipe anestesinya. Itu pasti insya Allah keluar pasti. Saya membuat soal ikut membuat soal juga ya di pusat. Itu insya Allah pasti keluar tipe anestesi. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah nanti obat. Obat itu nanti kolaborasi dengan dokter, nggak bisa Anda berikan pedidin berarti jawabannya salah ya. Kemudian yang ketiga itu nanti ada namanya diagnosa. Diagnosa kepenataan anestesi itu nanti keluar. Ada banyak sebenarnya ya, tapi saya nggak akan bahas itu, kita praktek saja. Nanti kita di lain waktu kita akan membahas soal bagaimana tipe-tipe jenis soal ya. Oke, yang pertama sudah disiapkan untuk pulpen sama kertasnya, nanti kuisis kita di belakang ya. Sudah disiapkan pulpen sama kertas? Sudah teman-teman? Sudah, Pak. Ya, Bapak. Saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu hari ini langsung dikerjakan ya. Siapkan pulpen dan kertas, langsung kerjakan. Satu soal adalah sekitar 30 detik. Karena besok itu ketika UKOM Anda mencet soal itu, satu soal itu rata-rata sekitar 50 detik ya. 50 detik sampai 1 menit lebih lah ya. Jadi saya kasih waktu satu soal 30 detik ya. Pakai kertas dulu, jangan pakai kuisis. Nanti kuisisnya di belakangan ya. Supaya nanti jenengan bisa mengenal dulu ya, mengenal dulu dan saya bisa ikut memantau di sini ya. Oke, sudah siap? Ayo wajahnya di mana nih? Dilihatkan semua nih wajahnya ini. Soalnya kan nanti saya mau melihat jawabannya ya. Oke. Siapkan kertas sama pulpen ya. Oke, kita belajar manual dulu ya, nanti belajar bis aplikasi nanti di belakang ya. Kita nanti praktek ujian hukum langsung ya. Oke, siap ya. Langsung dikerjakan ya. Nanti setelah itu saya slide, saya teruskan ya. Waktunya satu soal hanya 30 detik ya. Syaratnya jenengan harus minimal adalah benar 70% ya. Minimal ya. Kalau dalam UKMK itu sekitar 62, sekian-sekian, tapi target hari ini adalah 70% ya. Oke, siap? Ya, waktu saya mulai dari sekarang. Oke, silahkan dikerjakan. Tulis aja satu apa, dua apa, A, B, C, D, E apa. Yuk, kita mulai dari sekarang. Satu soal 30 detik. Ya.
Oke, 5 detik lagi. Oke, habis selanjutnya. Soal 2. Silahkan ditulis jawabannya saja ya. Oke, 5 detik lagi. Tentukan jawabannya. Oke, soal nomor 3. Bentar. Nanti tak nyusul. Duluan. Ya. Oke, soal nomor 4. Ya. Waktu mau habis tentukan jawabannya aja ya. Karena besok jenengan tidak boleh jawabannya dikosongi ya. Langsung tulis di kertas ya. Ini baru pemanasan ya. Ini soalnya baru grade-nya itu baru 1 sampai 10, grade-nya baru 2,5 lah, 3 lah ya. Oke, 5 detik lagi. Oke, soal kelima. 30 detik. Sudah tak kirim ke email. Email. Ya, tak kirim sekarang. Oke, 5 detik lagi. Tunggu bentar. Tunggu. Oh, oke, 5 detik. Yes. Selanjutnya. Oke, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. Soal ke-7.
Lima detik lagi. Oke, selanjutnya silahkan tentukan jawaban soal nomor 8. Ini sudah tak ajarkan ya, dulu sudah tak privat ya. Yang waktu soka ya, seharusnya bisa jawab ini ya. Ayo Vika harus bisa jawab ini ya. Dulu pernah bahas apa tentang soka ini ya. Oke, 5 detik lagi. 5, 4, 3. Oke, selesai. Lanjut soal 9. Oke, 5 detik lagi. Oke, 5 detik lanjut. Terakhir. Oke, 5 detik lagi. Oke, waktu habis teman-teman. Letakkan untuk pulpen. Ada yang belum selesai? Sudah terjawab semua 10-nya? Halo? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, kita langsung Pak, bahas. Ya, kita langsung bahas ya. Nanti Anda benar berapa ya. Oke, nanti silahkan satu persatu dari Alfian. Nanti silahkan dibaca ya, dibaca. Kemudian silahkan menjawab apa, kemudian dijelaskan alasannya apa. Oke, Mas Alfian, silahkan dibaca soal nomor 1. Baik, Pak. Soal nomor 1, laki-laki 75 tahun datang ke OKA direncanakan operasi herniotomi dekstra. Tekanan darah 140/90, nadi 75 kali per menit, lab HB 11,4, nadi 67 kali per menit, HT 33%, trombosit 187, riwayat menderita TBC berobat tidak teratur. Apakah teknik anestesi yang menjadi pilihan pertama untuk pasien di atas? Apa Kalau jawabannya? jawaban saya itu spinal anestesi, Pak. Alasannya apa, Mas? Karena
akan dilakukan operasi herniatomi. Oh gitu. Ada yang berbeda? Iya. Jawabannya lainnya? Mbak Farhatun sama? Ayu Vika? Sama semuanya? Final? Sama, Pak. Sama, Sama. Pak. Oke. Nih. Saya akan menjelaskan dua tipe. Yang satu menggunakan metode penalaran karena hari ini kita bukan perkuliahan ya. Hari ini kita bukan kuliah, tapi hari ini kita disiapkan untuk menjawab soal. Jawab soal ini sepenting benar ya. Entah jenengan mudeng teorinya atau enggak peduli. Sepenting itu benar. Anda kuliah bijine ape tapi bisa jawab soal hukum sama juga bohong. Karena outputnya hari ini adalah sepenting jenengan bisa jawab soal hukum itu benar. Nah, saya ajarkan yang pertama ya. Cara menjawab cepat, dilihat dulu ya. Set. Data ini ada nggak yang abnormal? Ya, dilihat ini ya, contoh. Nah, laki-laki 75 tahun, ya dia kan termasuk lansia. Lansia itu apakah terjadi penurunan degeneratif atau tidak? Ya, kalau saya langsung di skip aja, karena yang ditanyakan apa? Teknik anestesi. Ya, TD 140, oh, lansia normal, skip aja. Heart rate normal, skip aja. HB normal, skip aja. Heart rate normal, skip aja. Hematokrit, trombosit, ya. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah herniotomi, ya. Herniotomi yang kedua ini adalah dia itu punya riwayat menderita TBC berupa tidak teratur. Nah, ingat riwayat menderita TBC berupa tidak teratur, ya itu harus Anda menjadi salah satunya tanda petik, ya. Jadi yang abnormal, ya, yang menjadi masalah adalah yaitu operasinya herniotomi. Terus langsung fokus saja herniotomi. Anda lihat langsung, oh ternyata TBC berupa teknik anestesinya apa ya, seperti ini. Kalau herniotomi, teknik anestesinya apa, Mbak Farihatun? Ayo, apa? Mbak Farihatun kalau herniotomi apa? Halo? Spinal, Pak. Spinal. Nah, tapi yang perlu sebenarnya untuk saya jelaskan ya, untuk herniotomi itu memang dia itu kebanyakan spinal, tapi tidak semua itu spinal, tak sampaikan. Biar nanti mikirin jangan mindsetnya itu tahu teorinya. Ada herniotomi yang dia itu memang dilakukan anestesi umum. Contohnya apa? Ada faktor penyulit lain, sepertinya komplikasi. Komplikasi itu seperti perforasi. Perforasi itu ususnya itu sudah benar-benar mengalami infeksi menyeluruh. Nanti risiko terjadi sepsis, maka itu dengan general anestesi. Ya, riwayat menderita TBC berobat tidak teratur ini adalah nanti risiko terjadinya apa? TBC tulang, ya kan? TBC tulang, TBC paru, TBC ginjal. Nah, supaya nanti untuk meminimalisasi, ya, biasanya kan lansia seperti ini, ya, kalau dokter spesialis anestesi tujuannya spinal anestesi kan supaya dia itu tetap sadar, ya. Kalau tetap sadar kan lebih aman daripada yang apa anestesi umum. Seperti itu konsepnya. Jadi jawabannya adalah pilihan pertama, yaitu adalah spinal anestesi seperti itu. Tapi kalau dia itu ada komplikasi penyulit dan lain-lain, ya jawabannya adalah general anestesi. Ingat ya. Ini karena soalnya adalah soal yang dia itu herniotomi, ya kan? Tidak ada yang abnormal, ya. Otomatis Anda harus tahu ini dulu, ya, harus tahu nilai-nilai normalnya. Paham kan? Nah, jadi ketika kita itu melakukan, dicatat ya, melakukan penatalan obat bisu ada namanya 5 goals. Yo, masih ingat nggak 5 goal apa? 5 goal ada yang ingat 5 goal? Kalau nggak tahu ngomong, saya jelaskan ya biar cepat ya. Ada yang tahu 5 Udah goal? tahu, Pak. Yang pertama, harus tahu riwayat kesehatan pasien. Apakah dia itu memiliki alergi, tekanan darah tinggi, masalah jantung, diabetes, penyakit hati, ginjal. Sleep apnea itu adalah ketika tidur pasiennya terasa sesak, rasa bernafas. Nah, itu sleep apnea. Apakah memiliki asma, PPOK, ya. Kemudian apakah dia itu merokok, konsumsi alkohol, nanti buka sendiri. Yang kedua itu goal yang harus dilakukan riwayat kesehatan itu yang kedua adalah ketika mau operasi dia harus berhenti makan dan minum atau puasa. Ya. Dilakukan biasanya sudah tahu kan berapa jam? 6 sampai 8 jam.
Ya, setelah itu pasien harus dikasih tahu dulu seperti tak jelaskan di penkes kamar operasi, tak jelaskan ke Vika dulu juga tak suruh nyari penkes ke adik kelas kan ya itu dibaca. Kemudian ketika sebelum operasi harus berhenti mengkonsumsi obat. Ada obat-obat yang tidak boleh dikonsumsi ketika mau operasi. Itu mengganggu anestesi. Obatnya apa? Banyak, ada Inset, aspirin, ibuprofen. Dokter spesialis anestesi nggak boleh. Ketika mau operasi nggak boleh minum obat oral itu. Berhenti mengkonsumsi suplemen herbal. Nah, Anda sudah dikasih tahu belum? Ya, ketika praktek kan, ya seperti bawang putih, jahe itu nggak boleh. Wah, aku gen sehat, ngombe jahe, bawang putih nggak boleh. Itu efek sampingnya nanti itu kan meningkatkan peredaran kayak jahe, bawang putih, apa nih, ginseng, apalagi sing herbal kan tujuannya untuk memperlancar peredaran darah. Tapi ketika mau operasi nggak boleh. Soalnya kenapa? Soalnya itu nanti bisa darah sulit untuk berhenti karena kan darahnya lancar, darahnya sulit untuk berhenti jadi nggak boleh. Kemudian yang terakhir itu adalah harus tahu mengetahui efek sampingnya pasiennya itu dikasih tahu anestesi umum apa, anestesi spinal apa. Tapi yang paling penting yang harus diketahui konsepnya ini walaupun banyak sekali ya Anda baca teori banyak intinya efek samping pada anestesi umum itu lebih banyak dan lebih berbahaya daripada spinal anestesi. Walaupun spinal anestesi itu ada kelumpuhan dan lain-lain. Tapi kan yang bisa menyebabkan kematian yang lebih banyak adalah anestesi umum. Seperti yang tadi disampaikan Dr. Ridho dulu kan sudah dijelaskan. Seperti itu. Itu adalah five goal-nya. Ya. Kalau kita membahas secara pelan-pelan, kita pelajari satu persatu. Contoh, umurnya 75 tahun. Dia faktor resiko atau tidak? Ya resiko. Karena kan dia lansia. Lansia akan cenderung terjadi penurunan degeneratif. Tapi kenapa tetap spinal? Karena TTV-nya aman. Ya kan dilihat. Nah, paham kan maksud saya? Iya. 75 tahun itu apakah risiko terhadap anestesi? Ada risiko. Tapi tetap dilakukan spinal soalnya kenapa? Karena aman. Ya kan? Nah, tensinya juga aman. Ya toh nggak masalah. Streetnya juga aman, nggak masalah. Ya kan? Kemudian yang mendukung kenapa spinal anestesi apa? Indikasi dari spinal anestesi Anda harus tahu. Bedah ekstremitas bawah. Tapi ingat, ketika dalam soal hukum itu tidak seperti teori teman-teman ya. Tak ulangi, ditulis, ditulis. Ya, soal hukum itu tidak seperti teori. Walaupun dalam teorinya itu apa? Seperti apa? Dalam teorinya itu seperti apa ya? Operasi tur, ya, kandung kemih itu spinal anestesi. Tapi dalam kondisi-kondisi yang dia itu terjadi komplikasi, itu nanti bisa anestesi umum seperti itu. Ingat ya, teori tidak seperti dalam soal. Kita harus lihat soalnya dulu. Oh aman, nggak masalah, langsung seperti itu ya. Kemudian Anda harus tahu nilai HB. Pokoknya HB itu diingat-ingat. HB itu dicatat ya. HB itu nilai HB-nya itu apabila di bawah 9 itu baru dilakukan transfusi darah. HB. Ingat-ingat ya, normalnya kan kalau laki-laki kan 12 sampai 15. Tapi kalau 11 itu masih normal ya. 11 itu kan ibaratnya kan batasnya itu tidak lebih dari 1,5 ya. 11 itu dia mengalami defisit ya untuk data yang objektifnya ya. Kalau HB dia itu kalau di bawah 9 dia harus dilakukan transfusi darah, itu dicatat. Dalam soal hukum pasti nanti keluar, harus tahu ya. Seperti itu. Kemudian tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya ketika akan dilakukan transfusi darah yang dilihat dokter itu yang pertama HB di bawah 9 atau tulis atau di bawah 10 kurung terjadi hipoksia. Hipoksia paham? Hipoksia itu nafas cepat, sakit kepala, bibir kebiruan, apno itu ya sak nafas. Itu harus dilakukan transfusi ya. Kalau HB-nya 10 ternyata diimbangi dengan terjadi hipoksia, harus dilakukan transfusi darah. Trombositnya nanti buka buka sendiri ya. Normalnya 150 sampai 450 nanti buka sendiri. Kemudian kita bahas selanjutnya tentang yaitu jawabannya general anestesi. Ya, general anestesi saya yakin Anda sudah tahu ya. Jadi ini adalah bius total. Jadi kalau sudah bius total itu otomatis tingkat untuk sadarnya itu lebih lama daripada spinal anestesi ya seperti itu. Yang harus Anda ketahui. Yang kedua adalah neuroleptik anestesi. Ada yang tahu neuroleptik anestesi?
Mas Miftah tahu apa itu neuroleptic anestesi? Kalau nggak tahu bisa saya jelaskan. Ya. Tidak, Pak. Oh belum ya? Yang lain ada yang tahu? Kalau sudah tahu saya nggak perlu menjelaskan biar cepat. Nggak tahu, Pak. Oke lanjut aja. Neuroleptic anestesi ini adalah salah satu anestesi, dia itu menggunakan obat namanya neuroleptic. Kita belajarnya nggak usah umat-umat. Neuro itu apa? Neuro itu adalah apa? Neuro apa? Neuro apa teman-teman? Syaraf, Pak. Nah, bener Mbak coba tadinya. Bener, saraf. Kita belajarnya gitu. Oh, jangan nggak tahu ya. Kita itu belajar metode kebenaran. Berarti umpamanya neuroleptic anestesi berarti dia itu berhubungan dengan saraf. Nah, jadi obat ini dia itu menggunakan obat saraf. Ya, ini biasanya menggunakan obatnya namanya analgetik narkotik. Mungkin dulu sudah diajarkan di RSI ya. Satu lagi dengan N2O, nanti dengan inhalasi. Inhalasi itu yang pakai sungkup itu ya, seperti itu. Tujuannya apa? Ini untuk modifikasi. Memodifikasi yaitu anestesi konvensional itu ya itu pakai mesin anestesi bla 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 itu yang sudah kita jelaskan dulu, itu dicampur dengan itu kombinasi. Nah, selanjutnya itu ya neuroleptik ya. Kemudian selanjutnya adalah TIFA. TIFA udah tahu belum? TIFA. Lalu teman-teman TIFA tahu belum? Oke, tak jelaskan aja. Ditulis kalau nggak tahu. TIFA adalah total intravenous anestesi. Ya, total intravenous anestesi atau namanya TIFA. Jadi TIFA ini caranya gampangnya gini aja, nggak usah jelaskan teori ya. Kita nggak kuliah. Obat anestesi yang putih-putih itu dimasukkan ke dalam vena. Nah, seperti itu TIFA. Halo, paham ya? Halo. Paham, Pak. Oke. Nah, itu TIFA. Tahu TIFA. Sebenarnya anestesi nggak usah saya jelaskan. Regional block yaitu dia itu anestesi hanya dalam anatomi tertentu, blok-blok anatomi tertentu. Oh itu dia di bagian femur lateral. Femur lateral itu adalah di paha luar, tergantung blok-blok seperti itu. Regional block ini biasanya digunakan kalau di hitan, tapi hitan itu sekarang sudah modern, sudah banyak ditinggalkan. Itu ya. Jadi pengertiannya itu. Jadi harus tahu ini jawabannya itu ya, seperti itu. Tapi cara cepatnya adalah lihat herniotomi, dilihat ininya, wah anak abnormal ngapain Anda baca? Wis rasa diwoco. Langsung wae Anda baca ini, teknik anestesi, herniotomi, riwayat menderita TBC tidak teratur. Wah, langsung jawabannya adalah ini ya. Jadi kalau metode penalaran itu ada kuncinya, yaitu kita harus paham. Ini kuncinya di mana sih kunci soal? Setiap soal pasti ada kuncinya, karena yang membuat itu adalah pakar-pakar yang seluruh yang ada di Indonesia. Jadi mengirimkan soal nanti dipilih. Jadi soal yang tidak masuk nggak akan masuk dalam UKOM. Jadi tidak ada bikin soal yang berantakan, mesti nggak ada. Seperti itu ya. Tanya soal nomor 2. Silahkan dibaca. Siapa ini? Yoga, yuk. Yoga. Seorang perempuan umur 35 tahun dirawat di ruang obskin karena mengalami kehamilan ekstropik. Tekanan darah 110/80, mmHg nadi 114 kali per menit, perut tampak tegang, dan hasil pemeriksaan lab didapatkan Hb 7 gram persen. Apa yang segera dipersiapkan jika pasien tersebut akan dilakukan tindakan laparotomi? Yaitu D. Pasang IP lain segera berobat. Oke, ada jawaban yang berbeda? Teman-teman? Aduh, sinyalku kok mati. Oke. Ada yang jawaban yang berbeda? Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, caranya seperti ini. Wah, Anda cukup merem, ya toh. Merem, tutup soalnya, bisa jawab jawabannya. Kalau udah tahu kuncinya. Yang pertama, ya, yang kita bahas yang pertama adalah seperti teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, yang pertama dia itu 35 tahun, dia dewasa. Tidak masalah, tidak ada penurunan degeneratif. Ya, obskin. Ya, obskin itu kandungan, ya. Dia mengalami kehamilan ektopik, kehamilan di luar kandungan. Saya yakin Anda sudah tahu kan dari bahas di jurnal dulu. Jadi dia itu janinnya itu di luar kandungan, bisa di tuba falopi ya,
di pinggir janin ya dimanapun ya, penyebabnya ada banyak. Penyebabnya salah satunya adalah pernah keguguran, pernah abortus ya, pernah operasi dan lain-lain ya. Tensinya aman ya, cuma heart rate-nya ini dia itu tinggi ya. Ingat ya, tensinya itu 110/80 itu aman, tapi yang perlu Anda ketahui adalah heart rate-nya itu adalah tinggi ya. Tapi yang Anda perlu ketahui yang lainnya apa? Yang perlu Anda ketahui lainnya ini. Nah, perutnya tampak tegang. Kenapa dia harus dilakukan laparotomi? Nanti kita akan tahu ya. Tanda perut tegang itu adalah di mana salah satu tanda kehamilan ektopik. Kalau teman-teman kemarin yang jurnal kehamilan ektopik, tandanya adalah seperti itu. Jadi tegang itu mengindikasikan apa? Pada otot bagian abdomen itu dia mengalami kontraksi. Kontraksi itu bisa terjadi perut kembung, terjadi abnormalitas ya, sistem pencernaan, sistem hormonal ya. Kemudian di dalamnya itu ada benda asingnya. Perut tegang mengindikasikan itu ya, seperti itu. Kondisi sembelit juga sama, dia menyebabkan tegang ya, seperti itu. Ini tanda-tanda dari kehamilan ektopik. Hasil pemeriksaan lab HB, wah ini kena ditransfusi. Oh, Anda meremnya wis ngerti jawabannya. Anda tutup KB iki, wah HB7 ya pasti kena donor. Wong 9 ke bawah aja, 9 aja harus didonor, apalagi 7 ya. Apalagi tindakannya laparotomi. Ya, laparotomi sudah tahu kan, itu adalah pembedahan besar. Pembedahan dari abdomen itu dibedah untuk menelusur saluran pencernaan apakah ada abnormal ya, terjadi abnormalitas atau enggak. Ini termasuk bedah operasi mayor laparotomi itu. Jadi harus ini siapkan pasang evalen yang sudah saya jelaskan. Buka aja handout saya yang tentang apa asuhan penataan anestesi cairan itu ya, nanti bisa dibuka di situ tentang terapi cairan. Saya jelaskan panjang nanti ya. Jawabannya adalah pasang evalen. Selanjutnya saya kasih tip. Jawaban yang seperti ini, yang dia itu nggak utama, nggak usah Anda baca. Mosok persiapan tanda-tanda vital, ya wis kena ora. Obat premitigasi nggak jelas, nggak mungkin. Wong ini dia itu kita ketahui bahwa dia itu laparotomi habis segini kok, ya kan. Kemudian berikan huknah. Sekarang itu sudah bukan zamannya huknah. Sekarang itu dimasukkan yaitu namanya apa? Gliserin itu ya, atau bisa memakai apa itu namanya itu gliserin apa kayak obat sabun itu loh, dimasukin ke pantus dan nggak zamannya huknah. Ini kena salah. Cukur daerah operasi ini ngapain cukur? Jadi jawabannya itu yang harus dipersiapkan adalah yang segera, yang darurat seperti